Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asmina Afiani dari kelas Biologi A dengan NIM 1308621048. Dengan keanekaragaman yang dimiliki, mulai dari tumbuhan dan hewan, Indonesia menjadi salah satu negara yang kaya akan keanekaragamannya. Nah, sebenarnya apa sih yang mendasari keanekaragaman kehidupan di bumi ini? Jawabannya adalah atom karbon. Yap, benar. Atom karbon merupakan unsur yang mendasari keanekaragaman kehidupan di dunia ini. Gimana ya caranya atom karbon yang ukurannya sangat kecil, bahkan tidak dapat dilihat oleh mata, itu mampu menjadi dasar bagi keanekaragaman kehidupan di bumi ini? Sifat pertama yang dimiliki oleh atom karbon sehingga dapat menjadi dasar bagi keanekaragaman kehidupan, yaitu atom karbon dapat membentuk beraneka ragam molekul dengan cara berikatan dengan 4 atom lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa karbon ini memiliki 6 elektron, yang dimana 2 elektronnya pada kulit pertama dan 4 elektronnya pada kulit terluar. Nah, karena memiliki 4 elektron pada kulit terluarnya, maka karbon ini harus menyumbangkan atau menerima 4 elektron lainnya untuk melengkapi kulit terluarnya untuk menjadi suatu molekul atau ion. Perlu kita ketahui bahwa setiap atom memiliki ikatan kovalen dalam jumlah yang dibutuhkan, seperti pada gambar pertama yaitu karbon dioksida atau CO2, yang dimana untuk membentuk suatu karbon dioksida itu, atom karbon memerlukan 2 ikatan rangkap untuk mengikat atom oksigen. Sedangkan untuk membentuk urea atau CON2H4, maka atom C ini harus melakukan ikatan kovalen rangkap pada oksigen dan ikatan kovalen tunggal pada nitrogen. Dan sifat kedua dari atom karbon yaitu variasi rangka karbonnya, yang dimana beberapa rangka karbon memiliki ikatan rangkap dengan jumlah dan letak yang bervariasi. Nah, variasi rangka karbon ini ada variasi rangka karbon hidrogen dan juga variasi rangka karbon isomer. Nah, yang pertama ini ada variasi rangka hidrokarbon, yang dimana bisa kita lihat bahwa variasinya ini ada variasi panjang, kemudian percabangan, lalu ada ikatan rangkap, dan juga cincin. Selanjutnya yaitu variasi rangka karbon isomer, yang dimana variasi arsitektur molekul organik itu bisa dilihat dari isomer-isomer. Nah, isomer-isomer sendiri itu yaitu senyawa-senyawa yang memiliki jumlah atom yang sama untuk unsur yang sama, namun memiliki struktur yang berbeda, sehingga sifatnya pun akan berbeda. Nah, untuk isomer ini itu ada 3 tipe, yang dimana tipe yang pertama yaitu isomer struktur, yaitu isomer yang berbeda dalam susunan kovalen atom-atomnya. Nah, selanjutnya ada isomer-isomer geometrik, yang dimana memiliki hubungan kovalen yang sama namun berbeda dalam susunan spasialnya. Nah, perbedaan tersebut muncul dari ketidakfleksibelan ikatan rangkap, yang dimana ikatan rangkap tidak dapat melakukan rotasi yang bebas di sekeliling sumbunya tanpa mengubah senyawanya, sehingga menghasilkan kemungkinan adanya isomer-isomer geometrik. Selanjutnya yang ketiga ada enantiomer, di mana enantiomer adalah isomer-isomer yang merupakan bayangan cermin satu sama lain. Nah, karbon yang ada di tengah itu merupakan karbon asimetrik karena melekat pada 4 atom atau gugus atom yang berbeda. Nah, keempat gugus atom tersebut dapat disusun dalam ruangan di sekeliling karbon asimetrik dengan 2 cara yang berbeda, yang merupakan bayangan cermin satu sama lain. Enantiomer bisa dikatakan sebagai versi tangan kiri dan tangan kanan dari molekul tersebut. Kehidupan sehari-hari pada tangan kanan dan pada sebuah sapu tangan, ketika kita mencoba memasukkan tangan kanan kita ke sarung tangan kiri, maka itu tidak akan muat kan? Seperti halnya dengan molekul. Molekul-molekul yang bekerja dalam suatu sel juga dapat membedakan kedua versi tersebut berdasarkan bentuknya. Nah, biasanya satu isomer pada enantiomer itu bersifat aktif secara biologis, sedangkan isomer yang satunya lagi bersifat tidak aktif. Konsep enantiomer ini sangat penting dalam bidang farmasi. Dalam beberapa kasus, salah satu isomer ini memungkinkan efek yang sangat berbahaya. Contohnya yaitu pada tahun 1950-an dan pada awal tahun 1960-an. Ada seseorang yang menemukan sebuah obat yang dinamakan thalidomida, sejenis obat yang diresepkan untuk ribuan wanita hamil, yang dimana pada obat tersebut mencampurkan 2 enantiomer, yang dimana satu enantiomernya ini mengakibatkan efek samping yang berkhasiat atau yang efektif terhadap ibu hamil, yaitu mengurangi mual-mual atau morning sickness.
Namun ternyata satu enantiomer lainnya itu menyebabkan efek samping yang sangat mengerikan, yaitu menyebabkan bayi-bayi terakhir dengan cacat, bahkan juga menyebabkan bayi-bayi ini keguguran. Nah, maka dari itu, dari kasus ini bisa kita lihat bahwa molekul-molekul, organisme-organisme kecil itu sangat sensitif, bahkan terhadap variasi arsitektur molekul sekecil apapun. Selanjutnya yaitu mengenai struktur dan fungsi molekuler biologis berukuran besar. Secara luar biasa, molekul-molekul besar yang teramat penting bagi semua organisme hidup tergolong ke dalam 4 golongan utama saja, yaitu karbohidrat, lipid, protein, dan juga asam nukleat. Dan di antara keempat itu, 3 di antaranya yaitu karbohidrat, protein, dan asam nukleat merupakan molekul yang berukuran besar sehingga disebut makromolekul. Nah, kalian penasaran gak sih bagaimana makromolekul itu dibangun dan apa aja sih struktur dan fungsi dari keempat makromolekul tersebut? Makromolekul merupakan polimer, yang dimana polimer itu merupakan susunan dari monomer monomer. Bagaimana sih caranya membentuk makromolekul? Yaitu dengan cara penggabungan monomer menjadi polimer dengan reaksi kondensasi atau reaksi dehidrasi. Kemudian, makromolekul sendiri pun juga dapat dipecah menjadi monomer-monomer melalui reaksi hidrolisis. Pada dasarnya, reaksi hidrolisis itu merupakan proses reaksi yang kebalikan dengan reaksi dehidrasi. Yang pertama yaitu ada karbohidrat. Karbohidrat ini mencakup gula dan polimer-polimer gula. Nah, karbohidrat ini terbagi menjadi 3. Ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Dan monosakarida ini merupakan polimer yang paling sederhana dari karbohidrat. Nah, monosakarida ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos artinya tunggal dan sakar yang artinya gula. Nah, monosakarida ini memiliki rumus molekul CnH2nON. Nah, salah satu contoh dari monosakarida yang paling umum kita ketahui yaitu glukosa atau C6H12O6. Ciri yang dimiliki oleh monosakarida ini yaitu memiliki gugus karboksil dan juga gugus hidroksil, yang dimana monosakarida ini juga dapat diklasifikasikan berdasarkan lokasi gugus karboksilnya dan juga panjang rangka karbonnya. Selanjutnya, bagian dari karbohidrat yaitu disakarida yang merupakan molekul yang terdiri dari 2 monosakarida yang digabungkan oleh tautan glikosidik, yaitu ikatan kovalen yang terbentuk antara 2 monosakarida melalui reaksi dehidrasi. Nah, contoh dari disakarida ini ada maltosa, yaitu bahan dari pembuatan bir, kemudian ada sukrosa, yaitu gula pasir, dan juga ada laktosa, yaitu gula dalam susu. Selanjutnya, bagian dari karbohidrat lainnya yaitu ada polisakarida. Polisakarida merupakan makromolekul, yaitu polimer dengan beberapa ratus hingga ribu monosakarida yang digabungkan oleh tautan glikosidi. Berdasarkan perannya, polisakarida ini terbagi menjadi 2, yaitu ada polisakarida simpanan dan juga ada polisakarida struktur. Seperti yang kita ketahui bahwa tumbuhan maupun hewan menyimpan gula untuk dipakai nanti dalam bentuk polisakarida simpanan, yang dimana pada tumbuhan polisakarida simpanan ini dinamakan pati, kemudian pada hewan polisakarida simpanan ini dinamakan glikogen. Selanjutnya ada polisakarida struktural, yang dimana polisakarida salah satu contoh dari polisakarida struktural ini yaitu ada selulosa, yang dimana selulosa adalah komponen utama dinding kokoh yang menyelubungi sel tumbuhan. Makromolekul selanjutnya yaitu lipid. Lipid adalah salah satu kelas molekul biologis berukuran besar yang tidak mencakup polimer sejati dan biasanya tidak cukup besar untuk dikatakan sebagai makromolekul. Senyawa-senyawa yang disebut lipid dikelompokkan menjadi satu karena memiliki satu kesamaan ciri, yaitu sifatnya yang hidrofobik. Lipid ini terbagi menjadi 3, yaitu lemak, fosfolipid, dan steroid. Lemak merupakan molekul besar yang tersusun dari sejumlah molekul yang lebih kecil melalui reaksi dehidrasi. Nah, lemak terbuat dari 2 jenis yang lebih kecil, yaitu gliserol dan asam lemak. Selanjutnya ada fosfolipid. Fosfolipid, yang dimana fosfolipid ini bersifat esensial bagi sel karena merupakan komponen membran sel. Nah, fosfolipid ini bentuknya mirip dengan molekul lemak, namun hanya memiliki 2 asam lemak yang melekat ke gliserol. Nah, kedua ujung fosfolipid ini menunjukkan perilaku yang berbeda terhadap air. Jika pada ekornya, fosfolipid ini bersifat hidrofobik dan dijauhkan dari air. Akan tetapi, gugus fosfat dan molekul yang melekat pada gugus ini membentuk kepala hidrofilik yang memiliki afinitas terhadap air. Selanjutnya yaitu ada steroid. Banyak hormon juga
Kolesterol merupakan steroid, yaitu lipid yang dicirikan oleh rangka karbon yang tersusun atas 4 cincin yang menyatu. Steroid yang berbeda memiliki gugus kimia bervariasi pada rangkaian cincin. Makromolekul selanjutnya yaitu ada protein. Hampir setiap fungsi dinamik dalam makhluk hidup bergantung pada protein. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar bahwa banyak tipe-tipe protein dan serta fungsi-fungsinya yang berbeda. Beberapa peran-peran protein diantaranya yaitu mempercepat reaksi kimia, lalu penyongkong struktural, penyimpanan, transfer komunikasi selular, pergerakan, serta pertahanan melawan zat asing. Dan perlu kita ketahui bahwa kehidupan tidak akan mungkin terjadi tanpa enzim, yang dimana sebagian besar enzim itu merupakan protein. Banyak faktor-faktor penentu struktur protein, bisa juga bergantung pada kondisi fisik dan kondisi kimia lingkungan protein tersebut. Contohnya itu ada pH-nya, konsentrasi garamnya, suhu, atau aspek lingkungan lainnya. Nah, apabila protein itu terurai, itu disebut juga dengan terdenaturasi. Dan denaturasi ini menjadikan sifat protein bersifat inaktif atau tidak aktif. Sedangkan apabila agen pendenaturasinya ini disingkirkan, maka protein tersebut dapat kembali ke bentuk fungsional, atau terbentuknya protein ini disebut juga dengan renaturasi. Asam nukleat adalah makromolekul yang terdapat sebagai polimer yang disebut dengan polinukleotida. Setiap polinukleotida terdiri atas monomer-monomer yang disebut nukleotida. Nukleotida sendiri ini tersusun dari 3 bagian. Yang pertama ada basa nitrogen, yang kedua ada gula berkarbon 5 atau pentosa, dan gugus fosfat. Nah, nukleotida yang tanpa gugus fosfat itu disebut dengan nukleosida. Sekian dari saya mengenai materi dari karbon dan keanekaragaman molekuler kehidupan serta struktur dan fungsi molekul biologis berukuran besar. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Segala kesalahan datangnya dari diri saya sendiri, kebenaran datangnya hanya dari Allah SWT. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.